Kalau disuruh milih, mana yang saudara pilih? Wajah yang begini atau wajah yang begini? Jawab saudara, enggak Pak, saya melihat anak saya aja. Ya, itulah tujuan saya, supaya kamu tersenyum kembali. Karena dalam firman yang akan saya beritakan di sini, dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, tersenyum kembali. Di mana diceritakan Tuhan mencela orang Efesus dalam Wahyu 2 ayat 4 karena telah meninggalkan kasih yang semula. Dulu mereka begitu mengasihi Tuhan, begitu rela berkorban untuk pelayanan, begitu punya waktu untuk berdoa pribadi kepada Tuhan. Pokoknya top lah. Tapi setelah mengalami yang namanya berkat materi, mereka mulai melupakan Tuhan. Bisnis mereka pada waktu itu adalah membuat patung Artemis. Dan keuntungannya sangat banyak. Bahkan patung Artemis itu patung yang disembah di Efesus. Hingga Tuhan mencela mereka karena nggak punya waktu lagi untuk Tuhan. Sehingga dalam Yeremia 15 ayat yang ke-18 akan muncul ucapan seperti ini. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan? Dan ini dialami oleh seorang anak bungsu dalam Lukas 15 ayat 14 sampai 16. Dia mengalami penderitaan di mana dia tadinya kaya menjadi melarat. Dan dia tidak punya keahlian. Selama di rumah orang tuanya yang memberi dia uang, memberi dia fasilitas. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak punya keahlian. Apa yang dia buat? Dia bekerja di pekerjaan yang rendah, yaitu menjaga babi. Harga diri nggak lagi dipertaruhkan. Yang penting bisa makan. Itu pun pekerjaannya nggak cukup. Bahkan sangat kurang. Sehingga dia harus makan ampas babi. Dan pada waktu dia mau memakan kembali ampas nasi babi itu, nggak ada orang mau memberikan. Dengan kata lain, dia bekerja pun pendapatannya kurang. Sangat luar biasa penderitaannya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Dalam Yeremia 15 ayat yang ke-19 berkata, jika engkau mau kembali kepadaku, aku akan mengembalikanmu menjadi pelayanku, dan engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Ini disadari oleh anak bungsu itu. Sehingga dalam Lukas 15 ayat 20-24, dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Dan keajaiban terjadi. Bapaknya yang melihatnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sahabat, ketika engkau mulai punya rencana datang kepada Tuhan dan engkau masuk dalam doamu,
Beribu-ribu kali Tuhan rindu kepadamu, ingin membelaimu dan memberkatimu, seperti yang dilakukan oleh Bapa anak bungsu ini. Dan kalau Tuhan sudah memberkatimu, Dia akan memberkatimu seperti Bapa anak bungsu ini. Bapak ini memberikan jubah yang terbaik, cincin, sepatu, dan segala fasilitas lainnya. Bahkan Dia mencium anaknya. Dia enggak jijik dengan anaknya. Kemungkinan anaknya bau babi dan segala macam, dia enggak jijik, dia peluk, dia cium. Begitulah kalau Tuhan sudah memberkatimu. Dia enggak mengingat segala kesalahanmu. Dia enggak mengingat segala dosa-dosa yang telah engkau buat. Tapi berlaku kasih karunia-Nya ketika engkau mulai datang kepadanya di dalam doamu. Tuhan sangat ingin melihat engkau tersenyum kembali. Tuhan sangat ingin melihat engkau diberkati dengan luar biasa. Oleh sebab itu, mari bangkit datang kepada Tuhan. Dalam doa pribadimu, katakan, Tuhan, aku sangat memerlukanmu. Maka tak lama lagi, senyummu akan kembali ceria. Dan engkau akan menjadi anak yang diberkati Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Tuhan Yesus memberkati.